Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Altabina, mahasiswi dari Universitas Esa Unggul, jurusan Public Relation dengan NIM 20200 502074. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus corona. Kasus corona pertama kali ditemukan di Cina, Provinsi Hubei, tepatnya di kota Wuhan, pada tanggal 17 November tahun 2019. Korban pertamanya adalah seseorang yang berusia 55 tahun. Sebulan setelahnya, para dokter baru mengidentifikasi kasus di Wuhan, Cina, tepatnya di Provinsi Hubei pada akhir Desember tahun 2019. Pada saat itu, pihak berwenang menduga virus tersebut berasal dari sesuatu yang dijual di salah satu pasar basah di kota Wuhan. Namun, sekarang sudah jelas bahwa beberapa yang terinfeksi yang sekarang sudah menjadi pandemi tidak semuanya memiliki koneksi dengan pasar tersebut, termasuk beberapa kasus awal pada 1 Desember tahun 2019. Seseorang yang tidak memiliki koneksi dengan pasar laut tersebut terinfeksi virus corona. Para ilmuwan menduga jika virus corona atau SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang entah bagaimana terpapar kepada hewan lain, mungkin terenggiling, yang kemudian diteruskan ke manusia. Penyakit ini sekarang menyebar di antara manusia tanpa perantara hewan. Negara-negara dengan kasus corona terbanyak di dunia. Yang pertama adalah Amerika Serikat dengan kasus sebanyak 8.640.000 kasus dan 225.000 kematian. Yang kedua yaitu India dengan 7.860.000 kasus, 7.800.000 sembuh, dan 119.000 kematian. Yang ketiga ada Brazil dengan 5.380.000 kasus, 4.080.200 sembuh, dan 157.000 kematian. Sementara Indonesia saat ini memiliki kasus sebanyak 390.000 dan kesembuhan sebanyak 314.000, juga kematian sebanyak 13.299 jiwa. Berikut cara penyebaran virus corona. Yang pertama, penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang sedang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga yaitu penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi. Virus corona bisa bertahan selama 2-3 hari di permukaan tertentu. Untuk mencegah cara penularan virus ini, bisa dengan membersihkan berbagai permukaan tersebut dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Yang keempat, yaitu penyebaran virus corona melalui fekal oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fekal oral orang yang terinfeksi, seperti urin dan feses. Namun WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini, dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Dalam laman resmi WHO, selain melalui fekal oral tersebut, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah, dari ibu ke anak hingga dari hewan ke manusia. Selain cara penularan virus corona, WHO juga menyinggung beberapa tempat yang rawan menjadi tempat penyebaran virus corona, seperti tempat ramai, tempat yang sempit, dan ruangan yang terbatas dan tertutup. Contoh-contoh tempatnya seperti restoran,
klub malam, tempat ibadah, tempat bekerja atau kantor, tempat latihan paduan suara, dan kelas kebugaran. Penyebaran virus corona ini tentunya bisa dicegah dengan menaati protokol kesehatan, seperti rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari tempat-tempat ramai, menghindari ruangan tertutup dengan ventilasi yang buruk, dan bila diperlukan, pakai face shield. WHO juga berpesan pada masyarakat agar semakin paham bahwa COVID-19 bukan penyakit main-main. COVID-19 bisa berakibat fatal bila tidak dicegah. Jangan panik dan terus ikuti saran yang diberikan terkait pencegahan penyebaran virus corona. Gejala awal virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh, atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan orang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang telah saya sebutkan, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Bila Anda mungkin terpapar virus corona tapi tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Bila Anda mungkin terpapar virus corona, tapi tidak memiliki gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Untuk pengobatan virus corona atau COVID-19 ini, sebenarnya belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah, sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran virus corona. Selain itu, dokter juga bisa memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, yaitu menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu buang ke tempat sampah. Sekian penjelasan saya mengenai virus corona, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.